Setelah sebelumnya kita membahas tentang Islam di Andalusia dan Turki, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang cukup menarik. Mau tahu apa itu? Silahkan tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan Daulah Abbasiyah. Sebelum berbicara panjang lebar mengenai jatuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol, alangkah baiknya kami memberikan pendahuluan singkat kepada para teman-teman sekalian tentang keadaan Daulah Abbasiyah sebelum jatuh, sehingga teman-teman yang setia pada channel Manhaj Dakwah ini mengetahui sebab-sebab kejatuhan tersebut. Dari situ akan melihat dengan jelas hikmah dan juga pelajaran dari sebuah sejarah, dengan catatan bahwa kami tidak bermaksud mengisahkan sejarah Abbasiyah sekedar pengisahan, karena pengisahan tersebut telah banyak dikupas oleh buku-buku sejarah dengan mengisahkan beberapa realita atau situasi. Teman-teman sekalian, sesungguhnya orang yang intens dalam mempelajari silsilah para khalifah Bani Abbasiyah akan mendapati bahwa gelar kekhalifahan tidak berhenti dengan dibunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim, akan tetapi berlanjut setelah itu hingga tahun 903 Hijriah dan hidup kurang lebih 247 tahun, yakni hampir 2,5 abad. Itu adalah kekhalifahan yang tentu saja merupakan sebuah simbol, namun mengandung fakta-fakta keagamaan dan juga politik yang patut untuk dipelajari dan dipahami urgensinya agar kita bisa mengetahui rahasia kebesaran dan keagungan Khalifah Islam. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwa periode Abbasiyah berlangsung cukup lama dan mengalami bermacam-macam fase, sehingga kita melihatnya berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan perkembangan kekhalifahan bersama dengan masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan masa dinasti Abbasiyah adalah masa yang paling panjang, maka ahli sejarah membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu fase kekuatan, fase kelemahan, fase masuknya kekuatan asing, serta macam-macam pembagian lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Hal yang cukup mengagetkan adalah Daulah Abbasiyah sejak berdirinya telah meminta bantuan kepada pihak asing non-Arab, yaitu dengan bersandar kepada Persia, kemudian Turki, lalu dikendalikan oleh Bani Buwayhi, dan setelah itu oleh dinasti Saljuk. Lalu apakah pihak-pihak tersebut memberikan perhatian terhadap permasalahan keislaman? Meski kita tahu bersama bahwa sebuah rumah tidak dibangun kecuali oleh penghuninya, dan sebuah negara tidak didirikan kecuali oleh rakyatnya, namun Daulah Abbasiyah berdiri dengan kekuatan Persia dan bercorak Arab. Dalam hal tersebut, ia berada dengan dinasti Umayyah, di mana daulah tersebut benar-benar murni milik bangsa Arab, baik itu rakyat, pemerintahan, maupun pemimpinnya. Adapun Daulah Abbasiyah dengan melihat kebergantungannya kepada orang-orang Khurasan, maka daulah menghadapi banyak konspirasi di bidang militer, politik, dan kebudayaan dengan tujuan mengeliminasi daulah Arab yang Islami dan menggantinya dengan daulah Sasaniyah. Hal itu dikarenakan hilangnya peran bangsa Arab dalam pembangunan. Dari penelusuran kami terhadap sejarah Abbasiyah, barangkali dapat kami rangkumkan sebuah kesimpulan penting bahwa dua hal, yaitu Arabisme dan Islam, merupakan hal yang mendasari adanya konspirasi. Kita lihat Daulah Abbasiyah utamanya adalah khalifah, kebanyakan berpegang pada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mazhab yang telah melahirkan pemikiran Islam yang murni, yang memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyerang ideologi umat Islam pada saat itu, yang terdiri dari kelompok ateis yang sebelumnya telah dibasmi oleh Islam dan dihidupkan kembali oleh pendukung separatisme. Ketika Daulah Fatimiyah datang ke Kairo dan mulai menyebarkan mazhab Syiah Batiniyahnya, dan para penyerunya menyebar di seluruh wilayah, konflik militer dan budaya antara kekhalifahan Abbasiyah, pendukung Ahlussunnah wal Jamaah, dengan kekhalifahan Fatimiyah, pengusung mazhab Batiniyah Al-Ismailiyah, menjadi semakin sengit.
Kita melihat keberhasilan demi keberhasilan di pihak kekhalifahan Abbasiyah yang berkomitmen terhadap jalan yang jelas, yaitu berkomitmen terhadap pemikiran Islam yang benar yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Selain berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Daulah Abbasiyah juga memiliki wilayah yang cukup luas, banyak sekali kerajaan-kerajaan beserta daulah-daulah kecil yang tunduk kepadanya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa batas daulah bagian timur membentang hingga Cina, sedangkan bagian baratnya membentang hingga Samudra Atlantik dan padang pasir wilayah Maghribi. Penggerak utama pada masa Abbasiyah adalah kekhalifahan, baik itu di masa kuat, di mana para khalifah yang kuat memegang dan mengendalikan hukum, maupun di masa para khalifah yang lemah, di mana kekuatan asing berkuasa atas daulah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kekuatan asing yang berkuasa tersebut memerintah secara politik atas nama khalifah dan tidak dapat menjatuhkannya meskipun khalifah mengalami ketidakberdayaan atau kezaliman oleh mereka. Dari sini tampak jelas betapa berartinya keberadaan jabatan khalifah dalam kehidupan umat Islam, baik itu di masa kuat maupun di masa lemah. Hal itu dikarenakan kedudukan khalifah dalam masyarakat Islam adalah layaknya kedudukan kepala pada tubuh. Keadaan umat Islam tidak bisa menjadi baik kecuali dengan adanya kekhalifahan yang dapat menyatukannya mereka. Siapapun yang mempelajari sejarah Islam tahu persis hal itu tersebut sebagaimana yang kami katakan. Pasukan Mongol tidak dapat menumpas kekhalifahan dengan tuntas karena mereka belum dapat memecah keinginan bangsa Arab. Karena itu kita melihat kekhalifahan muncul di Mesir dan berlangsung selama 2 abad. Meskipun itu kekhalifahan merupakan simbolik yang hampir tidak memiliki pengaruh politik sama sekali. Semua itu membuktikan bahwa kekhalifahan Islam sangat dibutuhkan, terutama pada masa sekarang yang tengah kita jalani. Kekhalifahan adalah jalan persatuan orang mukmin. Kekhalifahan adalah satu-satunya kekuatan yang akan mengatur urusan orang-orang Islam dan menimbang semua pemikiran dengan timbangan Islam. Melalui kekhalifahan, niscaya keagungan dan kemuliaan akan kembali kepada orang Islam yang telah mendapatkan pelecehan dari kekuatan besar yang menuntun mereka atas namanya peradaban, kemajuan, dan reformasi. Dari kacamata ini perlu kiranya kita mempelajari sejarah Daulah Abbasiyah, karena mempelajarinya sama halnya dengan mempelajari realita umat Islam sekarang. Bagi seorang muslim, patut kiranya untuk mengaitkan antara masa lalu dan masa sekarang guna mengambil pelajaran, lalu meletakkannya atau memadukannya pada realita yang kita alami saat ini. Penganiayaan dan penjajahan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak dan penderitaan rakyat Irak sekarang yang berada dalam cengkraman penjajahan berupa pembunuhan, pelecehan, penumpahan darah, dan penjarahan kekayaan, kami katakan bahwa semua itu tidak lain merupakan pengulangan terhadap tragedi Baghdad di tangan pasukan Mongol. Malam ini tidak jauh berbeda dengan malam yang kemarin. Karena itu sudah semestinya kita kembali kepada sejarah untuk mempelajari bagaimana sampai terjadi kejatuhan Baghdad di tangan Tatar dan mencermati konspirasi yang disusun untuk melawan kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Al-Mu'tasim telah dikagetkan oleh konspirasi tersebut tanpa ia sadari. Sebelum kita mempelajari kejatuhan ini, sepatutnya teman-teman sekalian memahami realita periode Abbasiyah dan keadaan kekhalifahan Abbasiyah, di mana masa-masa tersebut berganti antara masa kekuatan, pertumbuhan, kemajuan, dan masa-masa kelemahan dan kehancuran sebagaimana telah kami sampaikan. Sangat menarik jika kita membahas tentang Daulah Abbasiyah. Namun, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan pembahasan Daulah Abbasiyah, maka silakan subscribe channel ini agar terus mendapatkan
kelanjutan pembahasan sejarah peradaban Islam di channel Manhaj Dakwah. Maka apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.